Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang ilmu tauhid. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang makna dari ilmu tauhid, ruang lingkup pembahasan ilmu tauhid, dan juga tujuan dari mempelajari ilmu tauhid. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu ilmu tauhid. Kalau dari sisi bahasa, bahwa ilmu tauhid ini berasal dari kata yang kata dua gabungan kata, yaitu ilmu dan tauhid. Nah, tauhid itu sendiri itu merupakan berasal dari bahasa Arab, yaitu wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya menjadikan sesuatu jadi satu saja. Kalau di dalam pembahasan agama Islam, makna dari tauhid ini adalah konsep yang menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, konsep yang menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa tauhid ini adalah meyakini keesaan Allah, baik dari sisi zatnya, sifatnya, af'alnya, dan lain sebagainya. Nah, itu makna dari tauhid. Nah, sementara ilmu tauhid, ya, menurut Syekh Muhammad Abduh dalam bukunya Risalah Tauhid, beliau menyatakan bahwa ilmu tauhid ini adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, tentang sifat-sifat yang wajib tetap padanya, sifat-sifat yang boleh disifatkan kepadanya, dan tentang sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga membahas tentang Rasul-Rasul Allah, meyakinkan kerasulan mereka, meyakinkan apa yang wajib ada pada diri mereka, apa yang boleh dihubungkan atau dinisbahkan kepada diri mereka, dan apa yang terlarang menghubungkannya kepada diri mereka. Nah, ini menurut Syekh Muhammad Abduh di dalam bukunya Risalah Tauhid. Kemudian pengertian yang lain seperti yang dijelaskan oleh Hanafi, ya, bahwa ilmu tauhid ini adalah ilmu yang membicarakan tentang kepercayaan tentang Tuhan dan sifat-sifatnya, dan tentang rasul-rasul dan sifat-sifatnya, dan kebenaran keutusannya. Demikian pula tentang kebenaran kabar yang dibawa Rasul itu sekitar alam gaib, seperti akhirat dan seisinya. Nah, itu menurut Al-Hanafi. Kemudian juga pengertian yang lain seperti yang diungkapkan oleh Profesor Abdul Razak dan Profesor Rosyan Anwar di dalam bukunya Ilmu Kalam. Beliau mengatakan bahwa ilmu tauhid ini adalah ilmu yang membahas masalah-masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi logika atau filsafat. Baik, dari pengertian-pengertian yang ada ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ilmu tauhid ini adalah ilmu yang membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan dari sisi zatnya, dari sisi sifatnya, dari sisi af'alnya, mulkiyahnya,
ya. Sehingga dalam pembahasan ilmu tauhid ini jelas merupakan ilmu yang sangat berkaitan dengan keyakinan, dengan usuluddin, dengan hal-hal yang harus diyakini oleh seorang muslim. Nah, kemudian nama lain dari ilmu tauhid, ya, itu adalah banyak sekali, ya. Ada beberapa ilmu yang penyebutannya juga pembahasannya itu sama dengan ilmu tauhid. Seperti apa? Ilmu kalam, ya, ilmu kalam. Nah, ini juga sama dengan ilmu tauhid. Ada juga teologi, ya. Menurut Harun Nasution, ya, ilmu berkaitan dengan pembahasan tentang Allah, ya, tentang Allah, ketauhidan itu disebut dengan teologi. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah usuluddin, ya, dan juga penyebutannya juga bisa disebut dengan ilmu fikih akbar. Fikih akbar. Jadi nama-nama lain dari ilmu tauhid ini adalah ilmu kalam, teologi, usuluddin, dan juga fikih akbar, ya. Nah, ilmu kalam, ya, kalau ilmu kalam ini adalah secara bahasa ini artinya kalam itu kata-kata, ya, perkataan atau pembicaraan, membicarakan suatu masalah atau topik tertentu. Nah, menurut Murtada Mutahari dalam bukunya Ilmu Kalam, beliau mengatakan bahwa ilmu kalam merupakan sebuah ilmu yang mengkaji doktrin-doktrin dasar atau akidah-akidah pokok Islam atau disebut dengan usuluddin. Ilmu kalam mengidentifikasi akidah-akidah pokok dan berupaya membuktikan keabsahannya serta menjawab keraguan terhadap akidah-akidah pokok tersebut. Nah, jadi ilmu kalam itu juga membahas tentang Allah, membahas tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang pokok-pokok ajaran di dalam agama Islam. Bahkan juga menguatkan argumentasi terkait dengan keyakinan usuluddin. Juga berusaha untuk menepis, untuk menjawab segala keraguan-keraguan terkait dengan akidah, terkait dengan pokok-pokok ajaran Islam. Bahkan juga berusaha untuk menangkal, untuk menjawab, ya, tuduhan-tuduhan, bahkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang terkait dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga terkait dengan pokok-pokok ajaran Islam. Nah, itu terkait dengan ilmu tauhid dan juga ilmu kalam. Nah, kemudian kenapa kok dinamakan dengan ilmu tauhid? Ya, karena memang ini membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ilmu ini disebut dengan ilmu tauhid, sesuai dengan apa yang saya jelaskan di awal, bahwa kata tauhid itu berarti esa, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena isinya, ya, membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka disebut dengan ilmu tauhid. Nah, kemudian kenapa juga disebut dengan ilmu kalam, dinamakan ilmu kalam? Ya, karena memang pada awal-awal munculnya ilmu ini disebabkan karena memang pada awalnya membahas tentang kalam Allah, ya, kalam Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ketuhanan,
rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ilahiyah Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang takdir, tentang ma'ad, nubuah, ya, imam atau khalifahan dan lain sebagainya yang merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, kalam Allah. Al-Qur'an ini kan disebut dengan kalam Allah. Nah, maka karena membahas tentang kalam Allah Subhanahu wa taala ini, maka ilmu ini disebut dengan ilmu kalam. Ya. Jadi dasar dari ilmu kalam itu adalah dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang ketauhidan, tentang keimanan kita kepada ajaran-ajaran pokok dalam Islam. Nah, itu kenapa disebut dengan ilmu tauhid dan juga dengan ilmu kalam. Kenapa disebut dengan teologi? Karena ini, kalau teologi ini berasal dari bahasa Inggris. Theo artinya Tuhan atau ketuhanan. Logos, ilmu, ya, ilmu ketuhanan, maka disebut dengan teologi. Nah, kenapa juga nanti disebut dengan usuluddin? Ya, karena memang membahas tentang pokok-pokok di dalam agama Islam. Usul artinya pokok-pokok, ad-din artinya agama, pokok-pokok agama. Nah, kenapa juga nanti disebut dengan fikih akbar? Ya, menurut Imam Abu Hanifah ada dua fikih. Fikih asghar yang membahas tentang ibadah, fikih ibadah, dan fikih akbar tentang akidah. Ya, tentang akidah. Maka tentang akidah ini disebut dengan fikih akbar. Nah, itu ya terkait dengan penyebutan ilmu tauhid, ilmu kalam, teologi, usuluddin, dan fikih akbar. Lalu sumber dari ilmu tauhid atau ilmu kalam atau teologi atau usuluddin atau fikih akbar itu apa? Ya, apa sumber dari ilmu tauhid ini? Ya. Sumber yang menjadi rujukan di dalam ilmu tauhid atau ilmu kalam atau usuluddin atau teologi atau fikih akbar ini, yang pertama adalah Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, itu merupakan sumber utama dalam ilmu tauhid ini. Ya, jelas bahwa memang dalam agama kita sumber hukum yang pertama itu adalah Al-Qur'an. Maka terkait dengan akidah, terkait dengan keyakinan kita tentang pokok-pokok ajaran, ya harus merujuk ya atau sesuai dengan Al-Qur'an. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan seperti yang ayat yang sudah kita hafal bersama, surat Al-Ikhlas. Nah, ini membahas tentang apa? Ketauhidan. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, ya, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada pun sesuatu yang sekufu, setara, sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, tentang sebanding dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nanti berkaitan dengan keyakinan yang lain selain dari akidah itu. Ya, akidah ketauhidan kita, mengesahkan kita kepada Allah, terkait semuanya terkait dengan alam gaib, akhirat,
terkait dengan alam kubur, atau dengan keberadaan pahala malaikat dan lain sebagainya. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Sehingga rujukan pertama yang menjadi sumber ilmu tauhid, ilmu kalam atau teologi usuluddin ini adalah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, hadis. Jelas bahwa selain Al-Quran, sumber utama dalam ajaran Islam itu adalah hadis. Taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatin nabi. Aku tinggalkan dua perkara untuk kalian pegang secara erat, ya, Al-Quran dan sunnah. Kalian tidak akan tersesat ketika memegang dua pusaka tersebut. Nah, sehingga dalam hal ini bahwa sumber kedua ilmu tauhid ini adalah hadis. Ya, hadis yang sahih, yang diriwayatkan, yang berasal dari Rasulullah. Nah, kemudian sumber yang kedua yang menjadi dasar dalam pemahaman ilmu tauhid ini adalah pemikiran manusia. Ya, pemikiran manusia. Kenapa? Ya karena memang dalam hal ini, di dalam ilmu tauhid atau ilmu kalam ini ada pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ulama-ulama salaf, para ulama-ulama terdahulu. Ya, nanti muncul bahwa ilmu tauhid ini berasal dari siapa? Oh, dari Imam Abul Hasan Asy'ari. Oh, nanti berarti ini teologi Asy'ariyah menurut Imam Asy'ariyah, Abul Hasan Asy'ari. Nah, berarti kan pemikiran dari Imam Abul Hasan Asy'ari. Ada lagi nanti, oh ini teologi dari Mu'tazilah. Pemikiran siapa? Pemikiran Wasil bin Atta. Nah, kemudian dari mana ini? Dari pemikiran dari seumpamanya ada lagi nanti Al-Maturidi. Ya, Maturidiyah. Akidah Maturidiyah. Oh, berarti ini akidah dari pemikiran Imam Al-Maturidi. Ada juga nanti pemikiran-pemikiran yang muncul, pendapat dari golongan yang lain. Ada Syiah, ada Murji'ah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, yang semuanya itu ya banyak merujuk pada pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ulama-ulama. Nah, sehingga dalam ilmu tauhid ini ya, yang menjadi sumber ketiga itu adalah pemikiran manusia, pemikiran para ulama, ya, yang dijadikan sebagai pegangan umat untuk meyakini tentang pokok-pokok ajaran Islam. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, sumber rujukan yang keempat itu adalah intuisi atau fitrah manusia. Ya, terutama di dalam pemahaman tasawuf, ya, dalam pemahaman tasawuf banyak merujuk tentang bagaimana mendapatkan ilmu itu dengan apa? Tazkiyatun nafs. Ya, dengan tazkiyatun nafs. Dengan pensucian diri, pensucian hati. Sehingga orang yang suci hatinya, bersih hatinya, ya akan terpancar cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya kebenaran. Ya. Ya, cahaya kebenaran inilah nanti yang akan
jadi salah satu sumber ya untuk menuntun diri manusia. Namun ingat bahwa dalam setiap diri manusia ketika Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan manusia itu berdasarkan fitrah. Ya. Dalam surat Ar-Rum dijelaskan, ya disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahu alladzi fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu kepada din yang hanif, yang lurus, yang tidak ada yang beloknya. Ya. Fitratallahu alladzi fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia itu berdasarkan fitrah. Fitrah ini adalah potensi yang disematkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap jiwa manusia, yang akan menuntunnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fitrah untuk bertuhan, fitrah untuk beribadah, fitrah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fitrah kepada keyakinan kepada kebenaran, keadilan, ya, dan lain sebagainya ada dalam diri manusia. Karena Allah sudah telah menyatakan bahwa manusia diciptakan berdasarkan fitrah. Nah itu 4 sumber dari ilmu tauhid atau ilmu kalam ini. Yang pertama tadi Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga pemikiran ulama, pemikiran manusia atau ulama, dan yang keempat adalah intuisi atau fitrah manusia. Nah, itu sumber dari ilmu tauhid atau ilmu kalam tadi. Nah kemudian ruang lingkup pembahasan tentang ilmu tauhid atau ilmu kalam ini. Ya. Ruang lingkup pembahasan ilmu tauhid, bahwa yang dimaksud dengan ruang lingkup ini adalah cakupannya. Ya, apa saja yang dipelajari terkait dengan ilmu tauhid ini? Apa saja yang dipelajari? Yang pertama, bahwa ilmu tauhid ini sebagaimana juga nanti tadi sudah disebutkan oleh Syekh Muhammad Abduh, ilmu ini membahas tentang ilahiyah, ya, adalah masalah yang berkaitan dengan ketuhanan, ya. Di antaranya terkait dengan pembahasan tentang zat, tauhid zat Allah, tauhid sifat-sifat Allah, tauhid af'al Allah, perbuatan Allah, tauhid penciptaan, rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tauhid pengaturan alam semesta, pengaturan makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Itu yang pertama terkait dengan ilahiyah, gitu ya. Nah, ruang lingkup yang pertama adalah ilahiyah. Kemudian terkait dengan nubuwah, kenabian, ya, berkaitan dengan kenabian. Allah mengutus nabi sebagai bentuk, ya, atau wujud bahwa Allah itu maha pembimbing. Maka Allah mengutus nabi, rasul untuk membimbing manusia. Kemudian juga ruang lingkup yang selanjutnya terkait dengan pembahasan ilmu tauhid adalah eskatologi, terkait dengan masalah berkaitan dengan kehidupan sesudah mati atau alam akhirat, baik dari mulai dari alam barzah, kemudian juga alam akhirat, ya, hari akhirat, adanya hari akhirat.
Nah, kemudian juga berkaitan dengan keyakinan kita kepada adanya malaikat, ya, adanya kitab-kitab, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pembimbing manusia, kitab Allah. Yang selanjutnya, ya, yang kelima itu adalah terkait dengan imamah, kekhalifahan atau kepemimpinan. Karena memang ingat bahwa dalam terbentuknya ilmu kalam, ilmu tauhid yang berkembang sampai saat ini, itu juga tidak lepas dari pembahasan tentang kepemimpinan, tentang imamah, tentang khalifah yang muncul karena memang pembahasan tentang apakah Allah Subhanahu wa taala menetapkan secara qat'i melalui dalil Al-Qur'an, menetapkan seorang imam penerus Rasulullah, ya, yang menjadi pembimbing umat, ataukah Allah Subhanahu wa taala menyerahkan itu semuanya kepada umat untuk memilih pemimpin, imam, ya, atau khalifah bagi mereka. Nah, itu juga menjadi pembahasan di dalam teologi. Kemudian juga, ya, bahwa dalam pembahasan tentang ruang lingkup pembahasan ilmu tauhid ini tentu terkait juga dengan mencakup seluruh rukun iman, atau tadi sudah saya sebutkan di muka itu terkait dengan usuluddin, ya, iman kepada Allah, kepada Rasul, Nabi dan Rasul, malaikat, kitab, qada dan qadar atau takdir, terkait dengan imamah atau kekhalifahan, ya, terkait dengan ma'ad, ya, atau adanya hari akhir. Kemudian karena memang kita berada di masa kontemporer, zaman kontemporer, era kontemporer ini, maka juga isu-isu terkait dengan teologi kontemporer yang berkembang saat ini itu juga menjadi salah satu pembahasan ilmu tauhid. Bagaimana ilmu kalam, ilmu tauhid ini menurut pakar-pakar kontemporer, ulama-ulama kontemporer saat ini, ya, yang tidak hanya membahas tentang ilmu yang melangit, ya, tapi juga bagaimana teologi ini juga membahas tentang permasalahan-permasalahan umat. Makanya nanti ada teologi pembebasan, teologi kemiskinan, teologi lingkungan hidup, ya, dan lain sebagainya, ya. Dan itu juga menjadi pembahasan ilmu tauhid. Nah, selanjutnya, bahwa kenapa kalau ditanya nanti kenapa kok kita perlu mempelajari ilmu tauhid, ilmu kalam ini, ya karena memang di dalam yang jawabannya adalah karena memang bahwa Islam itu dibangun atas 3 hal, ya, yang disebut dengan teologi, ilmu ketiga yang harus kita pahami. Yang pertama, bahwa Islam itu dibangun atas iman, Islam, dan ihsan, akidah, ibadah, akhlak. Nah, 3 hal ini. Maka
karena ini adalah ilmu keislaman, ya maka kita harus pelajari agar keislaman kita menjadi sempurna, agar Islam kita ya menjadi Islam yang kafah, yang menyeluruh, bukan hanya kita paham tentang akidah tapi melupakan ibadah, akhlak. Namun kita harus lengkapi dalam diri kita itu ada iman, ada Islam, ada Islam. Ada akidah, ada ibadah yang benar, dan akhlak yang mulia. Nah, itu. Ya. Di lain itu, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga memerintahkan kita, ya, untuk mengikuti segala sesuatu itu yang kita pahami. Artinya bahwa keimanan kita, ketauhidan kita itu harus berdasarkan ilmu. Ya, berdasarkan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra menyatakan bahwa janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Ya, itu. Allah benar merintahkan kita harus berilmu. Akidah harus dengan ilmu. Ibadah harus dengan ilmu. Akhlak harus dengan ilmu. Kemudian selain alasan tersebut, bahwa saat ini kita mengetahui bahwa banyak muncul berbagai mazhab, kalam, pemahaman agama yang ketika kita tidak mengetahui ilmunya, ya maka mungkin kita akan menjadi ragu, mana yang benar ini? Sekian banyak pemahaman agama ini, mana yang benar? Mana yang sahih, yang sesuai dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan bimbingan para ulama yang benar, bimbingan dari keluarga Rasulullah. Ingat bahwa Rasulullah pun meninggalkan, ketika Rasulullah meninggalkan keluarga yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan kesucian mereka, terkait dengan bahwa mereka itu juga akan menjadi purnama yang menerangi umat. Ya, ketika umat ini gundah gulana terkait dengan pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ya, munculnya berbagai mazhab kalam dalam agama Islam, ya, mengharuskan kita untuk mempelajari mana mazhab, mana kelompok yang benar, kemudian kita memilih yang benar. Ingat ya, memilih yang benar. Kalau kita sudah pelajari, ya kita milih yang benar. Ya. Dalam surat Az-Zumar, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Artinya, yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Karena sudah mempelajari, mengetahui, memikirkan mana yang benar, mana yang salah, kemudian mengikuti yang benar.
Sehingga dalam mempelajari ilmu kalam ini ya karena memang kita ingin mengikuti pemahaman agama yang benar, bukan sekedar ikut-ikutan. Tapi kita memang sudah paham. Ya, kita sudah paham. Nah, kita memilih yang benar, memilih yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini tujuan mempelajari ilmu kalam, tujuan mempelajari ilmu tauhid ini adalah yang pertama menguatkan iman, menguatkan keimanan. Yang kedua, memberikan jawaban terhadap penyimpangan ajaran Islam. Ya. Yang ketiga, memberikan pondasi yang kokoh keimanan kita. Yang keempat, guna mengamalkan ajaran Islam yang benar, yang baik. Ya, yang kelima, memberikan arahan dan petunjuk kepada umat dan mengarahkan ke jalan yang benar. Karena kita mempunyai kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Juga kita juga perlu memberikan pencerahan sesuai dengan kemampuan kita kepada umat. Yang keenam, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, memilih ajaran yang benar. Ingat ya, memilih ajaran yang benar. Jadi setelah kita tahu, jangan hanya ya sudah, cuma sekedar sebagai pengetahuan, sekedar tahu, tidak ada aksinya. Terus konsekuensinya bagaimana kalau kita mengetahui yang benar itu? Ya ikuti. Ya. Kemudian yang ketujuh, ya, tujuan mempelajari ilmu kalam ini adalah kebutuhan untuk membela dan mempertahankan agama dan mazhab yang benar, dan menolak agama dan mazhab yang lain yang keliru. Ya, haruslah berdasarkan pengetahuan dan informasi yang jelas, serta melakukan penilaian berdasarkan kenyataan demi mencari kebenaran. Ya, itu 7 tujuan dari mempelajari ilmu tauhid. Ya. Yang terakhir, ya, saya akan membacakan sebuah ayat dari ayat Al-Quran surat Ar-Rum ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Balittaba'al ladzina dzalamu ahwa'ahum bighairi ilm. Fama yahdi man adallallah wa ma lahum min nasirin. Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah, dan tiadalah bagi mereka seorang penolong. Baik, dari ayat yang saya baca ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya, tanpa ilmu pengetahuan, tanpa didasarkan dalil yang kuat, logika yang dapat diterima. Mereka mengikuti hawa nafsu, menolak kebenaran, menolak apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka lah orang-orang yang sesat, yang tersesat. Karena apa? Karena ulah mereka sendiri yang tidak mau menerima kebenaran yang jelas-jelas sudah tampak di depan mata. Sehingga di dunia
maupun di akhirat kelak, orang itu tidak akan memperoleh penolong. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan Anda semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.